Pendeta Yahudi ini memeluk Islam beberapa saat usai dirinya mencekik leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Tempat itu penuh sesak oleh kaum muslimin yang dengan penuh perhatiannya menyimak ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang Zaid bin Sana'ah melalui pintu masjid tersebut. Pendeta Yahudi ini lantas melangkah di antara jamaah, meminta mereka memberikan celah agar dirinya bisa sampai ke saf terdepan. Banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana merasa risih, apalagi banyak dari mereka belum mengenal sosok laki-laki yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah berada di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalu menarik kain sorban yang melingkar di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perbuatannya itu, beliau seketika tercekik. Seluruh jamaah di Masjid Nabawi berdiri, mereka semuanya hendak menyerang pria asing tersebut. Umar bin Khattab yang berada di dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Tatapan Al-Faruq sangat menyeramkan pada Zaid. Wajahnya juga merah padam menahan murka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangan kanan agar umat dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau kemudian berkata kepada Zaid, "Wahai orang Yahudi, ada apa?" Kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin Sana'ah. "Kau berhutang padaku, Muhammad. Aku tahu kalian orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang," kata lelaki Yahudi itu. "Bukankah belum tiba saatnya waktu pembayaran?" kata Nabi Muhammad SAW. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi sambil melepas sorban Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambillah dari Baitul Mal sebanyak 20 sa' atau sekitar 40 kilogram kurma untuk membayar utangku kepada orang Yahudi ini, dan sebanyak 20 sa' kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sa' untuk utang engkau, tapi 20 sa' lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Rasulullah SAW. Dengan penuh ketaatan, Umar keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalannya. Bagaimanapun Umar bersikap sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Beliau menyuruh suatu hal, maka hal itu saja yang dilaksanakannya. Begitu taatnya Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat Nabi itu lantas menyiapkan 2 karung masing-masing akan diisi 20 sa' kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikan kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua, orang yang baru saja mencekik Rasulullah SAW itu tiba-tiba mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung yang kedua itu," katanya. Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah," katanya dengan nada tinggi. "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan keras dan tegas. "Saya adalah Zaid bin Sana'ah." Mendengarnya Umar terkejut. "Jadi kamu Zaid bin Sana'ah, pendeta Yahudi itu?" tanya Umar setengah tidak percaya. "Benar, aku Zaid bin Sana'ah." "Sebagai ahli Taurat, kau pasti tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah," ujar Umar. "Benar, aku mengetahuinya, tapi coba engkau pikir, wahai Umar, apa sebabnya aku nekat mencekik orang yang kalian imani sebagai nabi? Aku melakukannya seorang diri tanpa seorang pun dari kaumku di belakangku. Bahkan aku melakukannya di dalam masjid kalian. Apakah kau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Wahai Umar, apa sebabnya aku nekat mencekik orang yang kalian imani sebagai nabi?" "Mengapa kau melakukan?" tanya Umar. "Sungguh telah kubaca seluruh Taurat dan aku sudah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW.
Hampir semua tanda itu ada padanya, namun tersisa satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan amarahnya, jelas Zaid. Maka aku nekat melakukan tindakan tadi. Aku tahu utang beliau kepadaku belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosinya di hadapan kalian semua di masjid ini. Aku sudah bertekad untuk mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan adakah tanda kenabian itu pada diri beliau. Dan kini aku percaya sungguh benar bahwa kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tegas Zaid bin Sana'ah. Wallahu a'lam bishawab.